Shalom Bapak Ibu Saudara tempat ini. Kita penuh sukacita di tempat ini, amin. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama pejamkan mata kita. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk setiap cinta, kasih, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Kau boleh tempatkan kami sekali lagi di tempat ini Tuhan hari ini. Biar kami boleh datang di hadirat-Mu Bapa. Biar kami boleh merasakan sekali lagi Tuhan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara dalam puji-pujian kami Tuhan. Ini kami Bapa, hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kondisi kami Tuhan, dengan setiap hal yang kami hadapi dalam hidup kami Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu Bapa, memberikan hati yang terbaik kepada-Mu Tuhan. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kau bentuk hati kami Tuhan, hati kami yang hancur di hadapan-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Ku membawa hidupku, ku membawa
Kau yang terindah. Untuk selamanya Tuhan, hanya Kau yang kami sembah Bapa. Biar kami terus datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu yang rindu untuk terus memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari setiap umat Tuhan yang sama-sama rindu untuk menyanyikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Kita penuh sukacita di tempat ini, amin. Yes. Kita mau terus nyanyikan puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan kita, amin. Amin. Yang masih semangat katakan yes. Yes. Sekali lagi katakan yes. Yes. Woo. Mari kita sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau angkat suara kita di tempat ini, karena hanya Dia yang layak kita puji dan kita sembah. Mari umat Tuhan sama-sama nyatakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Yang sama-sama rindu untuk menyanyi bagi Tuhan, mari sekali lagi nyatakan, angkatlah suaramu, amin, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita mau sama-sama nyanyi bagi Tuhan, amin. Mari tunjukkan semangatmu di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan penuh iman, katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Mari jemaat nyatakan iman. Sorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Yang mau terus menyanyi untuk Tuhan, katakan haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan haleluya. Woo! Kita mau sama-sama menerima kuasa Tuhan di tempat ini, amin. Lewat puji-pujian kita, kita percaya Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kuasa, amin. Mari kita terus memuji Tuhan dalam hadirat-Nya. Mari jadikan lagu ini pernyataan imanmu di hadapan Tuhan. Kita katakan, ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di
jemaat terkasih dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan, Kau Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Bapa. Biar kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita perkatakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari jemaat saja nyatakan, angkat tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Ini iman kami di hadapan-Mu Bapa. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi.
Yes Tuhan. Iman kami bersepakat Tuhan. Kami semua di sini sepakat, kami percaya sama Tuhan. Kami punya Allah yang jauh lebih besar dari permasalahan hidup ini. Terima kasih Yesus, berkati jemaat di tempat ini berlimpah-limpah. Penyertaan Tuhan yang baik, mereka diberikan kesehatan, ekonomi yang baik, keluarga yang baik, dan hamba percaya ada keluarga yang baik di tempat ini. Terima kasih, berkati setiap kami, firman Tuhan yang kami dengar hari ini, membuat kami menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dalam setiap aspek hidup ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus, kita berdoa dan mengucapkan syukur. Kita diberkati. Sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita tahu kita sudah memasuki tahun yang baru secara kalender Yahudi. Yaitu dikatakan tanggal 3 Oktober sampai 23 September kita memasuki namanya tahun 5785. Atau dikatakan tahun PH. Ya, PH, P itu 80, 5 itu He. Jadi mengatakan alfabet Yunani, kalau dikatakan P itu menggambarkan sebuah mulut, dan He itu menggambarkan, 5 itu menggambarkan kasih karunia. Jadi kalau kita lihat 5785 akan terjadi double kasih karunia. Kasih karunia ganda atau double grace. Oleh karena itu sebelum nanti saya lanjutkan, kita boleh mendengar penjelasan dari Bapak Gembala Sidang kita. Silakan multimedia untuk dapat ditayangkan. Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 23 September 2025, kita memasuki tahun 5785, yaitu tahun PH. PH artinya 85. P itu angka 80. He merupakan huruf kelima dari alfabet Ibrani. Gambaran huruf P adalah sebuah mulut. Sedangkan angka 5 adalah kasih karunia. Angka 5 muncul 2 kali, yaitu berarti kasih karunia ganda akan dicurahkan. Katakan amin. Kunci untuk mendapatkan kasih karunia ganda adalah mulut. Ingat bahwa kita masih berada di dekade P, di mana kita diingatkan tentang peranan mulut, termasuk ucapan, lidah, termasuk juga apa yang diketik di media sosial. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu kita harus menjaga mulut, ucapan, lidah, apa yang diketik, dan menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Berkata benar dan membangun, serta menjauh dari kejahatan mulut dan saksi dusta. Ada kalanya Tuhan menghendaki agar kita berdiam diri. Puasa berbicara sebagai tindakan penguasaan diri. Ini juga adalah salah satu bentuk strategi peperangan rohani. Ingat waktu bangsa Israel menghancurkan tembok Yerikho. Kita baru meninggalkan tahun P Dalet 84 yang berbicara tentang pintu yang terbuka dan hanya orang yang merendahkan diri yang bisa memasuki pintu itu. Orang yang merendahkan dirinya, salah satu cirinya bisa lihat dari mulut, ucapan, lidah, dan apa yang diketik. Tahun 5785 ini merupakan kelanjutan dari tahun 5784, di mana merupakan tahun tiba-tiba. Tiba-tiba terjadi hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Termasuk peperangan, bencana alam, kekacauan, keributan, dan termasuk juga pemurnian dalam gerejanya. Makna tahun 5785 adalah tahun menyambut kedatangan Roh Kudus.
yang membuat umat Tuhan merasa butuh dan mengingini Roh Kudus. Akan banyak terdengar orang-orang yang berseru-seru, kami memerlukan Engkau Roh Kudus, kami memerlukan Engkau Roh Kudus. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Setelah terjadi hal-hal yang dinubuatkan pada tahun 5784, maka sekarang kita melihat dan merasakan Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan luar biasa. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Gambaran kuno dari huruf He adalah seperti orang yang mengangkat tangan. Hari-hari ini akan banyak orang-orang yang mengangkat tangan untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Karena lawatan Roh Kudus Pentakosta ketiga yang dahsyat terjadi. Ini kasih karunia ganda Tuhan. Makna angka 5, He, juga kita bisa lihat pada saat Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Juga dalam Kisah Para Rasul 3 dan 4, ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sejak lahir. Dan setelah itu mereka memberitakan Injil. Maka jumlah orang yang menjadi percaya bertambah kira-kira 5.000 orang laki-laki. Angka 5.000 ini berbicara tentang penuaian jiwa yang besar. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Mereka sedang melihat tanda dan mujizat yang luar biasa. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, maka akan terjadi seperti yang dituliskan dalam Yesaya 32 ayat 15 sampai 17 yang berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sebelum Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, sebelum kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita ini diibaratkan sebagai padang gurun. Keadilan akan tinggal di padang gurun. Jadi yang dituntut selalu keadilan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak ada maaf bagimu. Tapi pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita diibaratkan menjadi kebun buah-buahan. Kita akan berbuah dengan lebatnya. Kita selalu akan melakukan kebenaran. Dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Buah dari damai sejahtera ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Makna huruf He seperti pada gambar ini adalah bahwa celah atau jendela yang terbentuk pada huruf He ini merupakan gambaran celah atau jendela mulut Tuhan yang menghembuskan rohnya. Perhatikan juga cara pelafalan huruf ini. Pun seperti orang yang menghembuskan nafasnya. He. Nama Abram berubah menjadi Abraham karena ditambah dengan huruf He, yang artinya Abram menjadi Abraham karena ada hembusan Roh Kudus, ada pewahyuan. Hembusan Roh Kudus atau pewahyuan akan membuat banyak orang menjadi berani dan bertindak dengan iman seperti Abraham yang taat pada perintah Tuhan. Abraham taat untuk menuju kemana Tuhan memanggil.
bahkan rela mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Mereka akan meninggalkan masa lalunya, meninggalkan apa yang sudah familiar untuk menuju destiny yang Tuhan tentukan. Haleluya. Dalam tahun 5785 yang merupakan tahun pencurahan Roh Kudus, kita diingatkan tentang berbahasa roh atau berbahasa lidah. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Tubuh, saya angkat tangan, tepuk tangan, lipat jari. Jiwa atau akal budi, dengan menggunakan bahasa yang kita mengerti. Tetapi kalau roh, itu harus dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Kalau tidak berbahasa roh atau berbahasa lidah, berarti ada sesuatu yang kurang. Tidak sempurna. Karena itu saya harus terus berdoa buat kita semua. Supaya kita bisa berbahasa roh. Berbahasa lidah. Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Ada pertanyaan, mengapa dalam ibadah orang berbahasa roh bersamaan, padahal 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28 berkata bahwa hanya 2-3 orang yang boleh berbahasa roh. Satu persatu dan harus ditafsirkan. Nah, bedakan. Karunia bahasa roh untuk tujuan nubuatan dari atas ke bawah itu untuk membangun jemaat. Itu di 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28. Hanya 2-3 orang bergantian yang boleh berkata dengan bahasa roh disertai penafsirannya. Tetapi kalau bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus untuk tujuan penyembahan, artinya dari bawah ke atas untuk membangun diri sendiri. Ini boleh digunakan bersama dalam ibadah seperti 120 orang pada hari raya Pentakosta. Atau 12 murid di Efesus dan lain-lainnya. Buka hati untuk Tuhan. Buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Memasuki tahun 5785 yang merupakan tahun pencurahan Roh Kudus dan tahun kasih karunia ganda, kita juga harus memandang harta atau kekayaan yang Tuhan berikan dengan hati-hati agar kita menyenangkan hati Tuhan. Sehubungan dengan berkat atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka teologi GBI bukan teologi kemakmuran atau teologi kemiskinan, teologi penderitaan, tetapi teologi penata layanan. Artinya harus seimbang dalam mengelola talenta atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi prinsip mengenai yang pertama, pandangan terhadap kekayaan. Teologi kemiskinan itu berkata dosa. Teologi kemakmuran berkata itu kebenaran. Tetapi teologi penata layanan berkata itu tanggung jawab. Hal yang kedua, saya bekerja untuk, menurut teologi kemiskinan,
sekedar memenuhi kebutuhan. Tetapi teologi kemakmuran berkata, ingin jadi kaya. Tapi teologi penata layanan itu untuk melayani Tuhan. Orang berdosa, menurut teologi kemiskinan, itu adalah orang kaya. Tapi menurut teologi kemakmuran, itu orang miskin. Tetapi teologi penata layanan adalah orang yang tidak setia. Itu adalah orang yang berdosa. Kemudian yang keempat, saya memberi karena yang pertama, menurut teologi kemiskinan, kewajiban. Tapi teologi kemakmuran berkata, untuk mendapat sesuatu nantinya. Tetapi teologi penata layanan, saya memberi karena mengasihi Tuhan. Dalam hal pemakaian uang, yang kelima, teologi kemiskinan diliputi rasa takut dan terpaksa. Tetapi yang menganut teologi kemakmuran tidak hati-hati dan konsumtif, boros. Tetapi teologi penata layanan, mereka berdoa dan bertanggung jawab. Dari tabel ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus menjawab, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab orang muda itu, semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda yang kaya itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sukar sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendengar itu murid-muridnya gempar, tercengang dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Untuk bisa masuk kerajaan Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan Yesus, Allah kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, orang muda yang kaya gagal mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, karena hartanya banyak. Mazmur 62 ayat 11b berkata, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Jadi supaya hati kita tidak lekat pada harta, maka kita harus memberi. Alasannya karena mengasihi Tuhan, tidak yang lain-lain.
1 Timotius 6 ayat 17 dan 19 berkata, peringatkanlah orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian, mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, kalau kita melihat ini, orang kaya masuk surga oleh karena mengikuti ayat ini. Sesuai dengan ayat tadi, kita melihat bahwa orang kaya bisa masuk surga. Sekali lagi diingatkan, kita memberi bukan karena kewajiban. Kita memberi bukan karena untuk mendapat sesuatu nantinya, tetapi kita memberi karena mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tahun 5785, PH merupakan kelanjutan dari tahun 5784, P Dalet. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai pintu yang terbuka. Juga digambarkan seseorang dengan posisi yang membungkuk, menunduk, yang melambangkan kerendahan hati. Jadi hanya bagi orang yang rendah hati, pintu itu terbuka. Tahun 5785, PH adalah tahun kasih karunia ganda. Hanya bagi orang yang rendah hati, Tuhan akan membukakan pintu untuk mendapat kasih karunia ganda. Orang-orang congkak, sombong, tinggi hati tidak akan mengalami kasih karunia ganda. Peringatan kepada orang-orang yang sombong. Yang pertama, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini ada di 2 ayat. Yakobus 4 ayat 6 dan 1 Petrus 5 ayat 5. Jadi ini berarti suatu peringatan yang sangat serius. Yang kedua, Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Yang ketiga, Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hari-hari ini kita sedang memasuki tahun yang baru. Tahun 5785 PH yang merupakan kelanjutan dari P Dalet. Saudara, saya percaya peringatan tentang kita harus rendah hati itu sangat kuat. Sekali lagi, Tuhan sangat menentang orang congkak. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita semua di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini tanah gersang, sehingga kesombongan muncul, padang gurun. Tapi mari kita sekarang angkat tangan kita. Kita katakan, kita minta, ini tahun Roh Kudus. Ini tahun
pencurahan Roh Kudus. Mari, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan bersama saya. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Jesus, telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersujud menyembahmu. Mari angkat tangan kita. Uria la la shara la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Ora la ba la ba la ba la ba. Oh ya la la ba 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 la. Tuhan, curahkan Roh-Mu. Curahkan Roh-Mu ya Tuhan, curahkan Roh-Mu. Biarlah padang gurun ini menjadi berkebun buah-buahan. Kami yang congkak, ampuni kami Tuhan, ampuni ya Tuhan. Buatlah kami menjadi rendah hati, curahkan Roh-Mu, kami akan menerima Roh Kudus lebih lagi, Roh Kudus lebih lagi. Terima. Telah lama ku nanti, berikan kini, lalu bersujud menyembah. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita sudah mendengar tentang PH, siapa yang mau dapat double kasih karunia? Siapa yang mau dapat double grace? Kita semua sebagai orang Kristen sudah dapat kasih karunia, tapi di tahun ke depan kita akan dapat double. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, yang pertama kalau tadi saya boleh sedikit bahas mengenai kasih karunia di tahun ke depan. Yang pertama ternyata kita harus belajar untuk menjaga mulut. Ya, Bapak Ibu sekalian, mulut itu tentunya bukan hanya apa yang kita ucapkan, tapi setiap media sosial yang kita pakai. Ya, apa yang kita ketik ya di Facebook kamu, di Instagram, tentunya kamu harus hati-hati. Bagaimana kamu menunjukkan kamu anak Tuhan. Seperti yang pertama yang adalah yang Tuhan mau kalau kita mau dapat kasih karunia, yang pertama adalah jaga mulut. Apa itu jaga mulut? Efesus 4 ayat 29 dijelaskan demikian. Berbicara kita yang positif, ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarkan memperoleh kasih karunia. Ya, jadi artinya apa? Bicara yang positif, jangan bicara yang kotor. Mulut ini nggak boleh lagi ngomong yang jorok, nggak boleh ngomong kebun binatang, ya. Keluar semua, benar? Kalau namanya kebun binatang berarti isinya di sini binatang semua, ya kan? Keluarnya kebunnya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar memakai mulut ini yang baik, ya. Bagaimana berbicara yang positif, memberkati, itu penting. Yang kedua apa? Guna dari mulut apa? Amsal 8 ayat 23 jelas dikatakan, siapa menegur orang yang kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Artinya apa? Gunakan mulut ini untuk menasehati, ya. Gunakan mulut ini untuk menegur. Bapak Ibu sekalian, ya. Saya hamba Tuhan juga saya menggunakan mulut ini untuk menasehati. Memberikan khotbah, memberikan firman Tuhan itu belajar untuk menegur. Tapi juga apa dikatakan siapa yang menegur orang kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Ya, hati-hati. Jadi kalau kita dikatakan ayat Kolose selanjutnya Kolose 3 ayat 16 masih tentang menasihati dan menegur. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang. Yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Artinya apa? Kalau kamu gunakan mulut ini untuk menegur dengan hikmat, menegur dengan baik. Ya, bukan jelek-jelekin orang di luar. Si A itu loh. Si B ini gini ngomongnya.
Ya, kenapa? Karena dikatakan apa? Juga mulut ini untuk apa? Untuk ngajar. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga seorang dosen. Saya juga mengajar menggunakan mulut ini. Ya, menegur pun dengan baik, menegur pun dengan hikmat, bukan cara yang kasar. Tadi dikatakan apa? Menegur jangan terus kebun binatang juga keluar. Ya, terus dikatakan apa? Lalu Amsal 27 ayat 5 sampai 6. Bagaimana kita menggunakan mulut untuk menegur, ya? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Artinya apa? Saya mau gereja ini harus unity. Ya, tidak boleh ada omongan kasar, tidak ada omongan yang saling menjatuhkan, menjelekkan orang lain. Betul ya? Jangan terus akhirnya si A itu loh, si B ini begini-gini. Wah, hati-hati loh, orangnya begini. Itu nanti akan terjadi perpecahan. Itu namanya akan terjadi permusuhan di antara kita. Tapi yang baik apa? Lebih baik teguran yang nyata. Saya selalu sebagai hamba Tuhan saya bilang, kalau saya salah, tegur saya. Ya, jangan omongin di luar malahan. Tahu ya Bapak Ibu sekalian? Benar loh, saya selalu nomor handphone saya pun semua Bapak Ibu juga ada. Pak Hari jangan gini Pak Hari, baiknya begini. Nah itu yang namanya kawan. Tapi kalau ngomongin di belakang, wih, padahal di depannya kelihatan baik, hati-hati. Kita anak Tuhan, kita unity. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi bagaimana kita mengenukan kalau kita sahabat yang baik, tentunya seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Mungkin di hadapan seorang kelihatan baik, padahal di belakang ngomongin yang jelek-jelek. Sekali lagi, bagaimana kita menggunakan mulut kita, hati-hati. Berikutnya Pak, mulut menjadi saksi dan memuji Tuhan. Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Mazmur 71 ayat 8 juga dikatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Gunakan mulut kita untuk menjadi saksi Tuhan. Bahkan dikatakan apa? Jika dengan mulutmu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya mulut ini digunakan untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, tadi juga dikatakan hidup dan mati seorang dilihat dan dikuasai oleh lidah. Ya, lidah ini paling kecil, tapi paling sulit diatur. Saya bilang kalau baptis ya, itu mulutnya kebuka saya bilang. Lupa dibaptis ini mulut, ya. Suruh tutup mulut. Nah, ini lupa dibaptis seringkali ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti mulut kita dibaptis ya, Bapak Ibu sekalian, dengan roh dengan perjamuan kudus ya, dibaptis lagi ya, supaya mulutnya ini lidahnya ngomong yang baik, bukan ngomong yang jelek ya. Jadi saksi Kristus, bahkan dikatakan apa? Mulutku penuh dengan puji-pujian. Berarti mulut ini digunakan untuk memuji Tuhan. Bukan ngomongin yang orang lain yang jelek. Enggak ada manfaatnya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin hari ini kau ngomongin orang lain dengan seseorang. Bisa jadi nanti lain kali orang itu ngomongin kamu. Orang yang ngomongin orang lain, menurut saya, orang yang tidak bisa dipercaya untuk jaga rahasia. Ya, Bapak Ibu sekalian. Istilah apa? Jangan ember. Ya, Bapak Ibu sekalian. Benar loh nih, benar loh. Kita mau tahun depan harus semua dapat kasih karunia double nih. Ya, gereja ini harus dapat kasih karunia double. Setiap kita jaga mulut. Ya, ada sesuatu positif dibicarakan. Ya, yang berikutnya, yang kedua, kalau pertama jaga mulut, yang kedua dikatakan apa? Bagaimana kita mendapat kasih karunia? Yaitu kita mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati dan jiwamu. Markus 12 ayat 33 demikian bunyinya. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ini adalah semuanya, inti dari seluruh Alkitab. Inti Alkitab apa? Kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi kekuatanmu dan juga mengasihi sesama. Ya, kalau salib itu kan lihat ada atas, ada
ada samping. Betul ya? Yang atas itu ke Tuhan, yang samping itu ke sesama. Ya, ngerti ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ngomong pertama, yaitu segenap hati. Saya mau tanya nih, kalau ngomong segenap hati, kira-kira yang paling berharga itu apa? Saya mau tanya, di mana hatimu? Nah, kita lihat ayatnya. Matius 6 ayat 21. Tadi bilang, di mana hatimu? Oh, di sini Pak katanya. Makanya kalau bilang, oh sakitnya aku di sini ya, katanya gitu ya. Karena hatinya sakit ya, sakit hati ya, hati-hati ya. Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita ngomong harta, ya banyak orang bilang, wah harta ngomong duit lagi. Bukan. Harta kalau ngomong harta, itu dalam bahasa Inggris adalah treasure. Treasure adalah apa? Sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Tadi dikatakan contohnya adalah Abraham. Bagaimana Abraham diminta Tuhan sesuatu yang paling berharga. Apa itu? Anaknya yang tunggal. Ini luar biasa loh. Bagi Abraham, dia udah kaya, duitnya banyak. Duit bukan masalah buat dia. Tapi anak merupakan harta yang terbesar buat Abraham. Dan itu Tuhan minta. Dan akhirnya apa? Tuhan buktikan. Ini yang luar biasa. Dari Abraham seluruh keturunannya diberkati. Ya, luar biasa loh Bapak Ibu sekalian. Makanya Abraham luar biasa. Dia menang karena dia bisa menyerahkannya untuk Tuhan walaupun sakitnya tuh di sini. Tapi dia tahu bahwa Tuhan itu berkat. Kenapa? Dia tahu bahwa dia lebih mengasihi Tuhan daripada anaknya. Wow, dahsyat ini. Nah makanya dikatakan, kenapa orang kaya susah masuk surga? Bahkan lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum. Rasanya impossible ya, benar nggak? Kalau kita ngomong lubang jarum, sebenarnya bukan lubang jarum benar-benar. Itu ada satu gate, pintu gerbang yang pendek sekali. Pendek banget. Bukan lubang jarum masuk gini, ya nggak mungkin tuh ya. Lubang jarum segini ya nggak usah diomongin ya pasti nggak bisa. Tapi lubang jarum itu sebenarnya ada suatu gate yang pendek banget. Nanti akan saya ulas. Sehingga nggak mungkin si onta itu harus nunduk-nunduk begini, nggak bisa. Kenapa Anda bisa nunduk? Diminta apa tadi firman Tuhan? Harus rendah hati. Bukan lubang jarum benar-benar, bukan. Gak mungkin, impossible, masa kasih perumpamaan sampai lubang jarum. Tapi itu adalah gate yang sangat pendek, yang onta tuh gak bisa masuk. Karena onta gak bisa nunduk begini. Sukar, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi makanya dikatakan apa? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar gak? Nah ini ada satu ayatnya. Jadi kalau kita lihat kenapa orang kaya suka masuk surga. Karena seringkali fokusnya cari duit. Cari duit. Ya saya tahu sih, bukan cuma orang kaya. Cuma orang miskin pun juga kadang-kadang fokusnya cari duit ya. Nggak bisa disalahkan. Tapi kita lihat apa? Tapi yang penting apa? Jangan membuat apa yang kita miliki sangat mengikat kita. Jangan kita mengikat soal duit. Kalau orang kaya sukar masuk surga, saya mau tanya nih, siapa yang nggak mau kaya di sini? Mau dong. Ya, jangan dibilang nggak mau kaya. Kita semua mau kaya, mau diberkatin Tuhan. Pak, saya nggak mau deh Pak, nanti nggak masuk surga. Salah itu pengertiannya ya. Saya mau kaya, mau masuk surga. Saya juga punya cita-cita dulu ya. Muda foya-foya, tua istri cantik, nah istri cantik, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Haleluya. Ya, benar kan? Nah ini sesuatu yang luar biasa, kita mau diberkatin, tapi bukan teologi kemakmuran. Kita diberkatin untuk menjadi berkat. Ya, yang penting fokusnya jangan duit. Melayani Tuhan bukan karena uang, ya. Jangan berharap sama harta, ya. Jangan menunjukkan diri kalau kita ini sangat menguasai apa. Oleh karena duit saya bisa menyelesaikan segala sesuatu. Ya, maka hati-hati loh. Memang nggak bisa dipungkirin. Ya, uang perlu, semua orang pasti perlu namanya uang, betul? Pak saya tidak perlu uang, siapa bilang? Uang tidak dibawa mati, betul. Tidak punya uang, rasanya setengah mati. Pak, uang tidak menyelesaikan banyak hal, betul. Tapi banyak hal bisa diselesaikan dengan uang. Betul, loh, betul lagi semua. Benar loh.
Tapi sekali lagi, jangan terikat. Pelayanan bukan karena uang. Tuhan bisa berkatin kamu di tempat yang lain, jauh lebih lagi. Dan berikutnya apa? Tadi dengan segenap hati. Jadi kita tahu hati kita di mana. Apa yang berharga dalam hidupmu? Mungkin egomu, kesombonganmu. Wah, saya nggak bisa ngampuni suamiku. Sampai mati pun gua bisa ngampuni. Wis, luar biasa loh. Lu nggak mau ngampunin, kamu minta diampunin. Betul nggak? Lalu katakan apa? Wah, sampai kapanpun. Waduh, luar biasa. Mungkin egomu, kesombonganmu, mungkin yang berharga. Atau mungkin apa? Kekayaanmu, kaya raya, atau apa yang membuat kamu yang paling berharga. Tuhan bisa ambil, Tuhan bisa minta. Seperti Abraham. Abraham orang yang takut akan Tuhan. Uang tidak ada masalah buat dia. Tapi dia anak dia yang paling berharga. Dan Tuhan minta, dan dia kasih. Dan dia menang, luar biasa. Yang berikutnya, segenap pengertian akal budi dan jiwa. Kita diberi pengertian yang baik. Berikan buat Tuhan. Dan segenap kekuatan. Artinya apa? Selama tubuh ini masih sehat, nyawa ini masih ada dalam tubuh kita. Kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan yang terbaik. Masa mudamu yang terbaik. Masamu hari ini yang terbaik. Kapan itu? Yaitu sekarang. Bukan nanti pada waktu sudah diinfus di meja operasi. Pak, aku mau melayani Tuhan. Selama kamu hari ini masih ada, ayo. Kita nggak tahu kapan kita dikasih waktu. Tapi saya mau, setiap kita harus aktif. Tahun depan kasih karunia Anda buat kita semua. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Sekali lagi, tengok hati kita. Kalau ada yang kurang baik, benerin. Beresin. Tahun depan kasih karunia, double grace itu buat kamu. Jaga mulut, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kamu memberi bukan karena kamu pengen diberkati. Berkat itu sudah dikasih kamu kok. Tapi kamu memberi karena kamu mengasihi Tuhan. Kamu gak terikat dengan duitmu. Kamu gak terikat soal harta. Dan Tuhan akan berkati kamu berlimpah-limpah. Berkat itu bukan buat cuma kamu, tapi juga buat anak cucumu nanti. Mari kita akan menerima perjamuan kudus. Kita tutup dalam doa. Tuhan, hamba berdoa untuk roti dan anggur ini Tuhan. Kiranya roti dan anggur ini kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Silakan roti dan anggur dibagikan. Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata demikian. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau Kau memikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Kita akan diberkati Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Aku melihat anak-anak-Mu ya Tuhan, sedang minta ampun pada Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mereka membutuhkan jamaah Tuhan. Jamaah mereka ya Tuhan. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Saat ini Kau sudah menyembuhkan yang sakit, sudah membebaskan yang terikat, yang menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik pada kami semua. Bapa terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus.
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sebelum nanti pengumuman, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan. Nanti tinggal dimasukkan di amplop dan nanti akan dimasukkan di kotak di belakang, ya. Mungkin amplop yang Bapak Ibu sudah terima nanti dipersiapkan, ya. Dan juga pengumuman satu lagi, saya sebelum berdoa, minggu depan kita akan merayakan ulang tahun gereja ini, ya. Jam yang sama, 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10. Biasanya kalau ulang tahun itu lebih banyak yang datang, ya. Ulang tahun, Natal itu banyak datang, ya. Tolong datangnya jangan terlambat kalau mau dapat kursi, kalau enggak nanti kita sesi kedua, ya Bapak Ibu sekalian. Kita usahakan kita bisa muat semuanya, tapi yang biasa pagi usahakan pagi, yang nanti jam 10 usahakan tetap jam 10. Dan nanti tergantung nanti penambahannya, ya. Dan Bapak Ibu yang masih mau yang bisa menabur untuk ulang tahun gereja masih kita buka, ya. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar. Kau lihat Tuhan, setiap amplop-amplop, setiap yang sudah dipersiapkan, setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka mengembalikan milik Tuhan, mereka memberikan karena mereka mengasihi Tuhan. Karena mereka sadar mereka sudah diberkati terlebih dahulu. Terima kasih, berkati mereka berlimpah-limpah. Kembalikan berlipat kali ganda. Pekerjaan tangannya diberkatin, usaha diberkatin, kesehatan diberkatin, anak cucu mereka diberkatin. Karena mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya setiap benih yang ditaburkan akan berlipat kali ganda. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Silakan saya kembalikan untuk pengumuman. Puji nama Tuhan, kita terberkati oleh firman hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Oh, ada di belakang. Boleh bagi pengerja maupun jemaat sekitar boleh memberikan salam. Shalom Bapak, kami memiliki jadwal ibadah setiap jam 8 pagi maupun jam 10 pagi. Apabila belum memiliki tempat ibadah tetap, boleh kembali datang di tempat ini minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada multimedia dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI GNR yang terkasih. Berikut kegiatan GBI GNR Alamanda sepekan ke depan. Kami mengundang Opa Oma, Bapak Ibu, Kakak dan Adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali di jam 8 dan 10 pagi di tempat ini. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda atau youth yang diadakan setiap hari Minggu jam 12.30. Kami mengundang Opa Oma, Bapak dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam di tempat ini. Dan ada juga saat teduh untuk anak-anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silakan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi di tempat ini. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silahkan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silahkan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe, serta berikan like di sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan. Atau dapat juga mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar. Atau juga bisa melalui QRIS dan mesin edisi yang sudah kami sediakan.
Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, demikian warta sepekan. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan melakukan doa syafaat kepada hambanya, dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, buat pelayanannya, buat firman-Nya. Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan, buat Bapak, Ibu, yang oma opa yang punya anak dan cucu, mari bawa mereka untuk datang ke sekolah minggu, ada di jam 8 dan jam 10 pagi. Kita rindu anak-anak kita, mungkin cucu kita, biar dari masa kecil mereka udah sungguh-sungguh ditanamkan untuk mengenal Tuhan. Lewat setiap pujian mereka memuliakan Tuhan, dan biar lewat anak-anak ini mereka menjadi berkat di keluarga dan keluarga kita. Mereka akan membawa, mungkin masih ada saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan untuk datang sama Tuhan, dan anak-anak ini biar jadi berkat dalam keluarga, di sekolah mereka, di tempat mereka berada, anak-anak dan cucu kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari saya undang dengan hormat kita untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama memasuki di dalam doa syafaat. Syarala barala barala baya sikiara layara layata karala baya takara. Ora labaya syandara labaya sikiara layara labaya syandara labaya takara. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tahun yang baru kami memasuki tahun PH Tuhan. Tahun double kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pintu kasih karunia yang Tuhan bukakan buat setiap kami Tuhan. Tuhan, bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjaga mulut kami. Ampunilah kami kalau kami berdosa, kami tidak mendukakan hati Tuhan lewat lidah, bibir, perkataan kami. Kami mau Tuhan, lewat perkataan kami memuliakan nama-Mu. Lewat perkataan kami, perkataan yang baik, perkataan yang membangun Tuhan, perkataan yang memuliakan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, dan perkataan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, biarkan kami juga boleh memiliki kerendahan hati Tuhan. Kami rendah hati, kami sungguh-sungguh menjaga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami percaya pada waktu kami menjaga hati kami dan sungguh-sungguh punya hubungan yang intim dengan Tuhan, bahkan kami akan melihat double kasih karunia berkat Tuhan itu akan tercurah dalam kehidupan kami dan keluarga. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Mari tuntun kami Tuhan untuk sungguh-sungguh berjalan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bawa pemimpin rohani kami Tuhan, buat Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko Tuhan, Bapak Kepala Rayon kami, Bapak Kiki, dan Gembala kami, Bapak Hari Tuhan, juga beserta keluarga yang ada. Oh Rabaya Syandara Layara Labaya Sikiara Layara Layatakara. Tuhan, tutup bungkus pemimpin rohani kami dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, jagai, Tuhan lindungi pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Niko, Bapak Kiki Tuhan, Bapak Hari beserta keluarga. Perlindungan kuasa darah Yesus atas setiap keluarga dan keluarga mereka Tuhan. Tuhan, pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk menggembalakan jiwa-jiwa, memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga, berkati usaha mereka Tuhan, apapun yang diperbuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia yang kami kasihi. Shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun buat Indonesia. Berkat Tuhan turun. Keselamatan, hujan, pertobatan turun buat bangsa kami di dalam nama Yesus. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Penuaian terjadi di bangsa
bangsa kami ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Prabowo dan Gibran Tuhan. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami. Tuhan tuntun berikan hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa ini, supaya Tuhan bangsa ini dapat berjalan Tuhan, dipimpin dengan baik ya Tuhan. Dan roh takut akan Tuhan turun buat beserta semua kabinet yang ada, karena kami percaya Tuhan menetapkan pemerintahan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat keuangan gereja kami. Tuhan berkatilah keuangan gereja kami Tuhan. Tuhan cukupkan semua keperluan buat gereja ini, buat nanti acara ulang tahun gereja Tuhan, buat nanti persiapan Natal, dan juga buat keperluan membayar sewa dan semua operasional gereja ini. Tuhan, Kau mencukupkan segala sesuatunya. Dan Tuhan, ajar kami untuk belajar memberi. Kami memberi, memberkati ladang Tuhan di tempat ini, rumah Tuhan di tempat ini, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah para jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati demi keluarga Tuhan. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan Tuhan. Yang berkekurangan Tuhan Yesus cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, padang gurun akan menjadi kebun anggur Tuhan. Kebun buah akan terjadi dalam keluarga demi keluarga. Akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Akan ada sukacita, akan ada kemenangan demi kemenangan, sorak-sorai di dalam setiap keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian pagi hingga siang hari ini nanti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biar terus keunitian, kesatuan hati Tuhan, untuk kami bersama-sama melayani dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang ya Tuhan. Kami mempersiapkan hati untuk terima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari kasih Tuhan, mari kita kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu maupun keluargamu, dan senantiasa Yesus akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.